Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi anak-anak sekalian. Eh, Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya. Oke, masih dalam bab fluida statis. Kali ini Pak Bimo akan menerangkan tentang konsep kapilaritas. Jadi ini adalah besaran yang terakhir yang akan kita bahas pada bab fluida statis. Apa itu yang disebut dengan kapilaritas? Kapilaritas itu adalah gejala naik atau turunnya suatu fluida dalam sebuah pipa kapiler. Apa yang disebut dengan pipa kapiler? Pipa kapiler adalah pipa yang sangat kecil diameternya. Makanya kadang-kadang disebut juga dengan pipa rambut. Kenapa? Karena dianggap ukuran diameternya itu seperti rambut. Sangat kecil sekali, sangat tipis sekali. Itu namanya pipa kapiler. Nah, sebelum kita masuk ke konsep kapilaritas, Pak Bima akan mengingatkan dulu, ada yang namanya konsep adesi. Ini waktu SMP sudah pernah. Yang kedua konsep kohesi. Oke, apa yang disebut dengan konsep adesi? Konsep adesi adalah gaya tarik-menarik untuk partikel yang berbeda. Tapi kalau kohesi itu adalah gaya tarik-menarik untuk partikel yang sama. Nah, contohnya apa sih Pak? Nah, ada dua fluida yang Pak Bima akan jadikan contoh. Yang pertama air. Air itu mempunyai gaya adesi lebih besar daripada kohesi. Kok bisa tahu Pak? Caranya begini, untuk mengetahui adesi dan kohesinya besar yang mana. Kalau kalian menumpahkan air di lantai, air itu akan menyebar merata pada lantai. Itu kenapa? Karena air itu mempunyai kecenderungan untuk melakukan gaya tarik-menarik dengan partikel yang berbeda. Air akan cenderung tarik-menarik dengan lantai daripada dengan airnya sendiri, dengan partikel air sendiri. Berbeda kalau dengan raksa. Kalau raksa itu mempunyai gaya adesi yang lebih kecil daripada gaya kohesi. Kok bisa tahu Pak? Karena ketika raksa itu tumpah, misalkan di lantai ya, raksa tumpah di lantai, maka raksa itu tidak akan menyebar merata, tapi dia akan menggumpal seperti bola-bola kecil itu. Kenapa kok bisa begitu? Karena dia punya kecenderungan untuk hanya tarik-menarik dengan partikel yang sama, dengan dirinya. Artinya dia cuma bertahan dengan sama-sama partikel raksa. Dia tidak mau mentarik-menarik dengan lantainya. Nah, kenapa raksa ketika tumpah pada lantai, dia akan cenderung menjadi bulatan-bulatan kecil. Tidak seperti air. Kalau air tumpah di lantai, dia akan menyebar merata. Nah, kembali ke konsep kapilaritas. Tadi Pak mau bilang bahwa kapilaritas itu adalah proses naik atau turunnya fluida dalam pipa kapiler. Nah, sekarang saya akan memberikan satu contoh begini. Misalkan saya punya bejana, kemudian dia diisi dengan air. Ini diisi air. Nah, di sini ada pipa kapiler nih. Pak mau perbesar pipa kapilernya. Kalau fluida yang di sini adalah air, maka nanti dia akan cenderung naik dalam pipa kapiler. Ini pipa kapiler ditaruh dalam fluida air, maka nanti dia akan naik dalam pipa kapiler ini. Nah, ini yang disebut dengan kenaikannya H. Inilah yang disebut sebagai gejala kapilaritas. Kalau saya perbesar dalam bentuk pipanya, misalkan pipa kapiler saya perbesar, maka nanti bentuk cairannya seperti ini. Ini asal dia fluidanya adalah air. Kenapa dia cekung seperti ini? Bisa dianalisa. Tadi Pak mau bilang air itu punya gaya adesi lebih besar dari kohesi. Maka air akan cenderung tarik-menarik dengan partikel yang berbeda. Karena pipa ini berbahan kaca, maka dia akan cenderung tarik-menarik dengan kacanya daripada dengan airnya sendiri. Dan dia akan naik.
Nah, kenaikan fluida dalam pipa kapiler ini dirumuskan sebagai 2 gamma kosinus theta dibagi dengan rho G R. Saya kasih keterangan ya. Gamma ini adalah viskositas. Viskositas itu kekentalan. Paham tuh kekentalan? Jadi misalkan air dengan minyak tanah dengan bensin, viskositasnya besar yang mana? Kental yang bensin, viskositasnya lebih besar yang bensin. Kemudian rho ini adalah massa jenis air atau fluida. Bisa minyak, bisa bensin. G ini gravitasi. R itu adalah jari pipa kapiler. Nah, theta, satu lagi theta. Theta ini adalah sudut kontak. Oke. Mana tuh Pak sudut kontak? Sudut kontak itu adalah sudut kontak antara fluida dengan pipanya. Berarti kalau pada konsep yang ini, untuk yang fluidanya berbentuk air, inilah yang disebut dengan sudut kontak. Nih, theta. Itu ya. Nah, ini sekarang kalau fluidanya bentuknya seperti air. Bentuknya air, bukan seperti air, tapi air. Sekarang bagaimana kalau dia fluidanya berisi raksa, Pak? Oke, saya gambarkan di sini ya. Kalau dia nanti berbentuk raksa, nih, saya masih bercanda lagi. Ini misalkan berisi raksa, bukan air lagi. Ini ada pipa kapilernya. Nah, saya kasih tulisan ya, ini fluidanya raksa. Maka dia tidak akan naik, tapi akan turun. Nah, dan bentuknya tidak cekung, tapi cembung. Kalau saya perbesar pipanya, dengan begini, ini, maka nanti bentuknya dia akan cembung seperti ini. Ini dia berisi raksa ya, bukan air lagi, tapi raksa. Raksa. Nah, berisi raksa. Sudut kontaknya yang mana Pak sekarang sudut kontak? Ini loh sudut kontaknya. Ini sudut kontaknya. Theta. Bisa kamu lihat kalau dia bentuknya raksa mengalami penurunan, maka sudut kontaknya lebih besar dari 90 derajat. Otomatis nilai kosinus theta itu negatif. Ketika masuk dalam perhitungan hanya akan minus. Kenapa minus? Karena dia mengalami penurunan. Tapi kalau pada air, kamu lihat sudut kontaknya theta, nih, sudut kontak theta ini untuk air, sudut kontaknya lebih kecil dari 90 derajat, sudut lancip. Maka nanti nilai kosinus theta itu positif, otomatis nanti nilai hanya juga positif. Dia akan mengalami kenaikan. Nah, itu tadi konsep kapilaritas. Konsep kapilaritas ini menjelaskan kenapa misalkan pohon mempunyai akar, kenapa zat cair itu bisa naik sampai ke atas di pohon itu dari akar. Karena dia ada yang disebut dengan kapilaritas ini. Pipa kapiler pada akar itu sangat kecil sekali, dianggap sebagai pipa kapiler, pipa rambut. Maka nanti ada kapilaritas, ada konsep kapilaritas di sini, maka air akan naik. Tidak perlu pompa, tidak perlu listrik, tapi hanya dengan konsep kapilaritas ini, maka nanti air akan naik sampai ke atas pohon, sampai bisa menyebar kemana-mana di pohon tersebut. Gitu ya konsepnya. Ini adalah besaran yang terakhir dari fluida statis. Setelah ini nanti akan dilanjutkan dengan konsep atau bab yang baru, yaitu fluida dinamis. Itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.